misalnya 250 orang, berarti harus dibagi 5. Pengawalannya atau pengamanannya lebih mudah ya, Pak ya? Iya, jadi pengawasan kita juga lebih apa namanya? Lebih gampang lah ya. Gampang, tapi waktu kita tersita banyak. Kadang-kadang kami, Pak Eri dan kawan-kawan dengan teman-teman staf ini pulangnya sampai jam 12 sampai jam 1 gitu malam ya, seperti itu. Karena itu tadi berpindah-pindah tempat karena dengan peserta yang memang cuma 50 orang. Gitu ya. Yeah. Jadi ada hal yang berbeda, tetapi toh sukses itu yang kita harapkan ya. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut ya tidak menjadikan kita putus harapan, tetapi justru semakin bersemangat. Dan sekarang ini zamannya digitalisasi, artinya itu mungkin bisa walaupun pada saat kampanye dan lain sebagainya tidak hadir semua dalam sebuah gedung atau dalam satu gedung, tetapi mereka masih tetap bisa menyaksikan lewat mungkin Instagram dari Bawaslu, lewat YouTube, medsos lah katakanlah begitu ya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sehingga pemilu kada juga sudah selesai ya. Eksekutif kemarin juga selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Bersama-sama. Oke. Tetapi di balik semua itu Pak Waludin ya, ada intrik-intrik segala macam, namanya juga melibatkan banyak orang, pastilah ketidakpuasan selalu ada, konflik selalu ada. Mudah-mudahan itu akan bisa terselesaikan. Oke, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu atau Pemilihan Umum di Kabupaten Pemalang, kantornya ada di mana ya Pak? Di rumah barangkali ada yang nggak tahu kantornya di mana ya gitu. Kantor kita di Sugiwaras, di perbatasan Pemalang Tegal ya. Pemalang Tegal. Ya. Jadi kita hampir sudah dekat ke Tegal daripada ke Pemalangnya. Iya. Jadi tempatnya mewah, katanya mepet sawah. Mepet sawah, kiri kanan sawah, jadi seperti itu. Tapi ada tukang pijat tadi sebelahnya. Wah, ada. Jadi saya kalau lewat pulang mau ke Watu Kumpul itu saya biasa lihat ada tulisannya seperti itu. Iya benar. Jadi di samping apa namanya? Pom bensin ke sana itu ya. Jadi kalau capek-capek bisa langsung ke situ ya. Barangkali kalau yang berminat mungkin. Berminat. Ya, tunanetra di situ soalnya ya. Oke, ini berbicara tentang hal yang serius banget deh kayaknya ya. Kalau kita bicara tentang badan hukum itu kalau udah hukum itu pasti ada pasal-pasalnya, ada sanksi-sanksinya gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya serius banget. Ini apa sih sebetulnya Pak Kordif? Dasar hukum penyelesaian dari sengketa dalam pilkada dan sengketa dalam pemilu. Sebelum dijawab tentang penyelesaiannya, pengen tahu dulu nih sengketa antara perbedaan sengketa pemilu dan sengketa apa pilkada atau pemilihan. Pemilihan. Apa itu perbedaannya? Jadi kita berangkat dari dasar hukum itu sudah beda. Jadi gitu. Kalau pemilu itu kan dasarnya Undang-Undang 7 2017. Terus ada nanti turunannya termasuk peraturan Bawaslu yang terkait dengan penyelesaian sengketa, peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019. Nah, itu pemilu itu yang mengatur tentang pemilu dan itu tentu ada syarat-syaratnya semua. Nah, terkait dengan pemilihan itu dasarnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Jadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu adalah perubahan kedua terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan pemilihan wali kota. Ya. Jadi itu beda, dasarnya rezimnya beda. Gitu. Jadi satu rezim pemilu, satu rezim pilkada atau pemilihan. Gitu ya. Ya, jadi maksud kita membuat program ini bekerja sama dengan pihak radio itu ingin menyampaikan artinya kepada masyarakat umum, khususnya nanti orang yang mau berkontestasi di tahun 2024, biar tahu, biar paham, dan kita juga nanti memudahkan di dalam menangani kalau misalnya terjadi sengketa seperti itu. Jadi agar bisa dipilah agar bisa dipilah gitu. Karena memang itu ketidaktahuan dari masyarakat ataupun ketidaktahuan dari orang awam ini bisa salah langkah nantinya, begitu barangkali ya. Jadi kan nanti di 2024 ini kontestasinya tinggi sekali karena bersamaan tahun antara pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan DPR di dalam waktu 1 tahun, walaupun tidak bersamaan, tapi ada bulan berbeda, tapi tahunnya sama. Jadi akan seru sekali. Pekerjaan yang menumpuk ya. Dan ini bagian dari cara kita bagaimana masyarakat bisa memahami. Jadi ketika terjadi persoalan, mereka sudah paham kemana, apa yang harus dilakukan, terutama terkait sengketa ketika mereka bersengketa terkait pemilihan
presiden, kan, pemilihan DPR atau pemilihan kepala daerah. Gitu ya. Oke, itu tadi perbedaan dan penyelesaian sengketa pilkada dan sengketa pemilu, ya. Jadi beda. Oke. Kemudian ini Pak, lebih jauh lagi, apa sih yang dimaksud dengan sengketa menurut pasal berapa Pak? 466? 466. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menurut pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi kita kayak kuliah lagi hari ini ya. Maksudnya kita kuliah bersama-sama biar paham, biar sama-sama mengerti biar apa kita yang agak pinter ya, agak mudeng, paham paling tidak. Kita harus ada pemahaman ketika ini nanti akan disampaikan oleh Pak Kordif. Dan nanti yang di rumah siap-siap juga, ada silakan bisa gunakan di 0284321511 ataupun bayi dengan yang ada di sini di Bawaslu. Silakan Anda jika ingin berinteraksi bersama kami. Oke Bapak, silakan mohon penjelasannya itu tadi. Ya, jadi sengketa menurut pasal 466 Undang-Undang 7 itu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dengan peserta pemilihan yang lain. Lalu yang kedua, sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU, terkait dengan dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang mengakibatkan kerugian bagi peserta pemilu, itu di pemilu. Nah, sementara kalau terkait dengan sengketa pemilihan, itu kan dasarnya beda juga di pasal 142 tadi itu, bahwa sengketa pemilihan itu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dengan peserta pemilihan, dan sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, dalam ini KPU kabupaten kota atau KPU provinsi. Kalau di pemilihan umum itu ada KPU RI, ada KPU provinsi, ada KPU kabupaten kota. Tapi kalau di sengketa di pemilihan itu hanya ada dua, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Karena pemilihan kan kepala daerah hanya ada provinsi dan kabupaten kota. Sementara kalau yang pemilihan umum ada pemilihan presiden, DPR, DPD yang tingkatnya pusat, terus pemilihan DPRD provinsi, terus DPRD kabupaten kota, seperti itu. Kita jadi lebih tahu guys ya. Dari kemarin kita mungkin belum tahu apa itu, bingung. Sekarang tambah bingung kali ya. Tidak, kita tidak terlalu bingung, paling tidak kita mendapatkan satu wawasan, ya, mendapatkan satu pemahaman baru itu tadi. Artinya ini belajar bersama. Bener. Saya juga dalam tahapan belajar, kemudian teman-teman nanti sama-sama belajar bagaimana kita bisa memahami bersama, sehingga apa yang diharapkan oleh undang-undang, bahwa ketika undang-undang sudah diundangkan di dalam lembaga negara, masyarakat dianggap tahu. Tapi kami berupaya melakukan kegiatan ini biar masyarakat tahu secara langsung, tidak harus membeli undang-undang sendiri, misalnya seperti ini harus beli, ya pusing ya Pak ya. Nah, misalnya harus cari di toko, misalnya. Ini kita berupaya bagaimana membuka wawasan itu, dan mungkin nanti teman-teman bisa buka di internet, cari Undang-Undang 7 tahun 2017 seperti apa, terus Undang-Undang 10 2016 itu seperti apa, bisa lebih jelas. Nanti kalau misalnya kurang jelas lagi, nanti kalau ada interaktif berikutnya kita bisa saling bertanya, berdialog, sehingga nanti bisa lebih jelas. Oke deh, tadi sepertinya sudah ada yang ingin berinteraksi di 0284321511. Kita mulai, barangkali yang di rumah sudah gemes pengen nanya-nanya. Itu tadi tentang pasal yang mengatur. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok berbet suaranya ya? Oke, dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Asih di Tegal. Baik. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Oh ya. Apa itu Bu? Oke. Oh. Ini agak berbet tadi, tapi saya bisa menangkap. Apakah salah satu pendukung calon gitu ya, salah satu pendukung calon bupati, tadi dikatakan calon bupati, bisa melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh calon bupati begitu? Bupati yang lain, iya, bupati yang lain begitu. Bagaimana ini Pak? Ya, jadi, tujuan dari kita seperti ini. Jadi ketika masyarakat tahu bahwa itu bisa dilaporkan, dan kalau pada saat tahapan kita sebenarnya kan punya punya
struktur di bawah, mulai dari Iya. pengawas pemilu desa, PKD, kelurahan dan desa, terus Panwascam, terus di Bawaslu Kabupaten, terus bahkan di ujung tombak kita paling ujung ketika pemilihan itu ada pengawas TPS. Jadi ketika misalnya terjadi di hari H, Iya. ada bisa di tempat lewat pengawas TPS, mungkin diteruskan nanti ke pengawas pemilihan kelurahan desa, atau nanti ke Panwascam, atau langsung ke Bawaslu Kabupaten Kota. gitu ya. Misalnya kalau di Tegal berarti Iya. di Bawaslu Tegal, Iya. penanya kan tinggal di Tegal. Kalau di Pemalang berarti ke Bawaslu Bawaslu. Kabupaten Pemalang, atau kalau misalnya terjadi Iya. di Kecamatan Pemalang berarti di Kecamatan Pemalang. Dan itu bisa dilaporkan. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Nah, itu Ya. tadi. Syaratnya apa saja, Syaratnya. Bapak? Jadi pertama laporan itu harus ada saksinya. Nah, saksi minimal 2 orang. Karena kalau satu saksi di dalam hukum itu dikatakan bukan saksi. Saksi 2 orang. Ya, minimal Oke, 2 orang. Minimal 2 Tapi orang. lebih banyak lebih bagus. Oh, gitu. Ya, kenapa? Karena ketika nanti salah satu saksi misalnya berhalangan atau tidak Iya. bersedia karena mungkin faktor X, Heeh. ada saksi yang lain. Nah, terus ada bukti. Bukti. Ya, Oke. ya, bukti itu bisa rekaman atau Foto gitu ya, foto, mungkin ya, ya. misalnya ketika terjadi peristiwanya direkam, difoto, tapi yang lebih bagus adalah direkam, karena foto itu kadang-kadang tidak bisa bisa Iya. mengatakan apa yang terjadi, tapi ketika dalam bentuk rekaman kita bisa mendengarkan apa yang dia katakan, Iya. apakah itu bisa dikategorikan pelanggaran atau tidak, ya kan? Nah, ketika nanti itu bisa dikategorikan pelanggaran, itu bisa ditindaklanjuti, ya kan? Seperti itu. Jadi tadi pertama Saksi, 2 orang. alat buktinya apa, ya kan? Ya, nanti bisa dibawakan ke kantor Bawaslu atau di Panwas Kecamatan. Nanti saksi seperti itu, tempat kejadiannya di mana, kan seperti itu harus jelas, jangan sampai Betul. katanya. Nah, kalau saksi itu kan harus yang tahu, melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, tidak boleh katanya. Tapi kalau yang melapor itu boleh orang lain, tidak harus gitu. tidak harus yang menyaksikan, tapi boleh menjadi pelapor. Tapi saksi itu harus yang Yang menyaksikan saat itu ya. langsung kejadiannya, dan itu tadi minimal 2 orang. Nah, kalau misalkan pelapor ini merasa mungkin kan ada ketakutan Oh, ya, iya. atau kekhawatiran ya, nanti kalau aku lapor nanti barangkali di apa-apain gitu. Apakah keamanan ataupun kerahasiaan dari pelapor ini bisa terjamin, Bapak? Oh iya, jadi saksi itu akan kita jaga kerahasiaannya, tidak kita buka. Bahkan ketika dia melaporkan dan dia tidak bersedia menjadi saksi, itu bisa kita jadikan temuan, namanya di dalam penanganan pelanggaran itu bisa jadikan temuan. Iya. Artinya dia dilindungi yang bersangkutan, tapi itu tadi dia harus punya barang bukti. Barang bukti. Terus tadi itu saksinya harus Saksi. cukup. Oke. Lebih dari, kalau bisa lebih dari 2 seperti itu kan, sehingga kita bisa proses, nanti bisa kita lanjuti, itu tergantung nanti pelanggarannya apa, ya kan, nanti itu masuk kategori pelanggaran administrasi, Iya. nanti apa pelanggaran pidana, atau termasuk sengketa, ya kan, atau nanti kalau misalnya terkait dengan penyelenggara pemilu, itu kan nanti bisa masuk kategori pelanggaran kode etik, itu nanti ditangani oleh, misalnya kalau yang seperti kami yang melakukan pelanggaran itu ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, seperti itu. Tapi kalau penyelenggara yang di bawah, di kecamatan ke bawah, itu nanti yang menangani adalah Bawaslu Kabupaten. Kalau misalnya terjadi di lingkungan kita, kalau di KPU berarti ditangani KPU sendiri. Sementara yang kemarin sudah dilakukan, apakah memang ada, Pak? Pernah ada atau ada sudah penanganannya untuk laporan? Ketika pemilu 2019 kita ada menangani pidana pelanggaran dilakukan oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Pemalang. Kepala desa ya? Ya, kepala desa. Kalau kemarin juga ketika pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu ASN. Nah, ya kan? ASN ya? Ya, ada keberpihakan kepada salah satu calon. Oke. Baik, itu walaupun pidananya tidak bisa dibuktikan karena ada kekurangan itu, tapi pelanggaran ASN-nya kita sampaikan ke Komisi ASN. Jadi ada tindak lanjut dan sudah diberi sanksi. Ini Pak Ketua ini menulis tentang itu. Jadi ada tulisannya tentang itu. Ini salah besok mau dibawa ke provinsi terkait itu. Gitu ya. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik, halo selamat pagi. Putus ya. Oke, kita tunggu lagi di 0284321511. Ya, berbicara tentang ASN, kemarin kan kalau dalam pemilu ini ASN kan netral ya, Pak ya. Harus netral gitu. Oke. Halo selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari siapa, di mana Ibu? Ibu Eli di mana? Di? Ya, Taman. Oke.
Pertanyaannya Ibu? Baik, terima kasih. Money politik. Oh iya. Apakah bisa dilaporkan tentang money politik pada pemilu kada atau pilkada kemarin? Kemudian jika sudah dilaporkan, apakah ada sanksi begitu? Money politik, gimana Pak? Money politik sebenarnya kita menangani beberapa hal kemarin, tapi memang tidak sampai ke pengadilan. Karena kadang-kadang pelapor itu tadi, nah ini maksudnya bagian dari kita bersosialisasi seperti ini, supaya kawan-kawan tahu kita ketika melaporkan sesuatu tidak seperti ini, Mbak Rida ini ada pelanggaran, seperti itu terus pergi. Nggak bisa kayak gitu ya? Nggak bisa. Main pergi aja gitu ya? Jadi informasi itu harus lengkap. Harus bertanggung jawab. Tanggung jawab lengkap, misalnya kejadiannya di mana, saksinya apa, buktinya apa. Misalnya barang bukti berupa uang. Ada juga orang ternyata barang bukti itu sudah bukan uangnya yang tadi, kan tidak bisa. Harus betul-betul uang yang dibagikan, yang membagikan siapa, beserta berapa jumlahnya, amplopnya, ya? saksinya siapa. Nah, ketika itu semua bisa bisa dibuktikan ada barangnya, terus dilaporkan ke kita, paling lambat 7 hari Pak Ketua ya. 7 hari sejak kejadian? Iya, sejak diketahui. Jadi kalau misalnya sudah diketahui lewat dari itu nanti daluarsa, tapi sebelum 7 hari sejak diketahuinya, sejak kejadiannya, maka itu bisa diproses. Kita proses nanti kalau itu pelanggar, karena itu money politik kategorinya pelanggaran pidana, itu kita proses. Nanti diterima laporannya, nanti kita bahas di Gakumdu namanya. Gakumdu, ya. Apa itu Pak? Jadi sentra Gakumdu itu sentra penanganan hukum terpadu. Itu di samping Bawaslu, itu ada kepolisian, ada kejaksaan. Nah itu nanti dibahas bersama. Dibahas bersama tentang pelanggaran itu, memenuhi syarat, memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti. Kalau memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, nanti kami dari Bawaslu mengklarifikasi orang-orang yang pelapornya, terlapornya, saksinya. Nanti kita klarifikasi, setelah klarifikasi menusul, kita nanti bahas, sudah pembahasan pertama dibahas kedua. Nanti bisa ditindaklanjuti ke penyidikan apa tidak. Ketika bisa ditindaklanjuti ke penyidikan, ada saksinya, ada buktinya, nah itu bisa dibawa ke penyidikan, ke kepolisian, nanti kepolisian tindak lanjut ke kejaksaan, kejaksaan ke pengadilan. Ketika semuanya syarat formalitasnya terpenuhi dan bisa ditindaklanjuti, nanti bisa sampai ke pengadilan. Gitu ya. Di 2015 kita pernah menangani, tapi bukan tindak pidana, tapi money politik. Tapi itu bisa, artinya bisa sampai terbukti, dinyatakan sah, telah melakukan pelanggaran secara meyakinkan, bisa ingkrah di pengadilan. Jadi kita ada prosedurnya. Ada. Jadi tidak segampang yang tadi melihat ini loh, ini ada pelanggaran, tapi buktinya saksinya nggak ada, nggak bisa. Harus bertanggung jawab dengan pelaporannya. Kalau kita tunggu lagi di 0284321511. Ya, jadi tidak segampang itu atau tidak semudah itu melihat kemudian langsung lapor, main lapor saja. Tetapi itu tadi harus ada saksi, harus ada bukti. Sayangnya kadang masyarakat gimana ya? Entah apakah dia enggan untuk melaporkan atau merasa bahwa nggak rugi kok gitu ya, ketika mendapatkan uang, bahkan mungkin dari beberapa calon, katakanlah calonnya mungkin 3 atau 4, kita mendapatkan 4 amplop gitu ya. Ini ada isinya, kemudian tahulah bahwa itu money politik itu tadi, tetapi dia berpikir tentang aku nggak dirugikan kok, malah untung kan, dapat uang. Terserah aku nanti mau dipilih yang siapa, yang penting udah dapat semuanya gitu kali ya Pak ya. Itu yang harus di ini dong. Suaranya dibeli dengan harga murah. Lah itu tadi. Bagaimana ini Bapak agar masyarakat itu tidak berpikir seperti itu tentang keuntungan yang sebetulnya merugikan? Iya. Jadi kita sebenarnya punya program juga untuk sosialisasi tentang itu. Kita ada Go to School ya, Mas Bayu, Pak Ketua. Kita sosialisasi tentang itu. Dan kita sebenarnya kemarin punya program banyak. Itu disampaikan Pak Ketua tadi bincang-bincang sebelum live ini, bahwa kita sebenarnya punya program untuk sosialisasi dengan stakeholder ada, dengan masyarakat pemilih, pemula ada, hampir semuanya ada, dengan organisasi pemuda, dengan organisasi perempuan. Cuman kemarin ketika terjadi bencana non alam, COVID-19 ini, itu semua anggarannya ditarik, digunakan untuk penanganan COVID, sehingga kita kemarin
sosialisasinya terbatas sekali, hanya bisa mengundang sedikit orang, dan itu kita lakukan juga lewat ya seperti ini, lewat Instagram, lewat media sosial lah. Memang agak terbatas gerak kita. Kenapa? Karena itu tadi anggarannya, karena setiap pergerakan butuh anggarannya ditarik. Nah, itu sebenarnya kita sudah punya program seperti itu untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh seperti ini aturannya sebenarnya seperti ini. Tapi memang tidak semudah, tidak sesimpel yang dipikirkan masyarakat tentang syarat. Kalau misalnya ada pelanggaran seperti apa, lalu bisa ditindaklanjuti, tapi ada prosedurnya, ada syarat formalnya, materinya harus dipenuhi. Karena kalau ketika tidak terpenuhi, tentu tidak bisa ditindaklanjuti. Seperti itu. Jadi seperti itu. Tadi ada batas waktu 7 hari ya untuk melaporkan ini tentang money politik ya. Kalau setelah 7 hari itu kedaluarsa ya, udah nggak bisa ya Pak ya. Sudah nggak bisa. Nah ini kalau tadi buktinya diantaranya adalah dengan ambil gambar, kalau bisa direkam gitu kan, berarti video ya, di syuting gitu. Sedangkan kita kan lagi ngumpet-ngumpet gitu. Kalau merekam kan harus agak deket gitu ya Pak ya, biar gambarnya bagus, ataupun apalagi sampai kedengaran suaranya atau apa yang dibicarakan, pastilah takut kan ya. Pasti ngumpet-ngumpet gitu. Kalau konangan kan bahaya juga Pak ini. Tapi ya karena dalam rangka menegakkan demokrasi, bagaimana berdemokrasi, bagaimana kita memilih pimpinan lebih baik, ya kita sebenarnya harus berani, karena itu bagian dari tanggung jawab kita semua. Ya tanggung jawab kami sebagai pengawas pemilu, tanggung jawab masyarakat, misalnya radio ini bagaimana mensosialisasikan. Jadi ketika kita semua mau bertanggung jawab, kayaknya juga orangnya ketika dia melakukan pelanggaran lalu buktinya cukup, mau marah-marah, mau juga rasanya mungkin agak takut dong. Ada buktinya kok, kecuali tidak ada bukti. Nah, itu nanti mungkin timbulnya fitnah kan. Tapi ketika ada bukti, ada saksi yang kita seperti proses kemarin ya terbukti. Cuman orangnya menghilang seperti itu. Gitu. Ya, cuman prosesnya di ASN kita tetap bisa, diproses ya, gitu. Karena di proses ASN-nya bisa kita lakukan, cuman pidananya memang harus menghadirkan orang. Gitu ya. Kemudian ini Bapak, kalau misalkan itu tadi yang sudah menerima beberapa amplop itu tadi kan berarti suaranya terjual ya Pak ya. Dan ini kebanyakan terjadi seperti itu. Dari Bawaslu apa sih yang disampaikan kepada masyarakat di rumah ya? Bagaimana masyarakat itu harus menyikapi hal seperti itu? Katakanlah tadi menguntungkan karena dapat, tetapi sebetulnya merugikan dengan tidak berasa dia itu terjual suaranya. Untuk sesaat. Jadi sesaat misalnya dapat, katakanlah misalnya 50.000 atau 100.000, sesaat untung. Tetapi dalam 5 tahun ke depan mereka rugi karena suaranya dibeli. Ketika misalnya mau protes, jalannya rusak, mau protes gimana? Wong kamu kemarin sudah saya beli kok. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita semua mau bertanggung jawab, jangan terima uangnya, tapi pilih yang punya program bagus, kan? Tentang bagaimana misalnya kalau kita di Pemalangnya ke depannya lebih baik. Betul. Nah, seperti itu programnya. Jadi kita milih program, tapi bukan milih karena amplopnya. Nah, itulah bagian dari rasa tanggung jawab kita. Nah, Bawaslu tanggung jawabnya itu sebenarnya mensosialisasikan itu sehingga nanti masyarakat paham dan mau. Tapi memang kemarin kita agak terbatas kesempatannya untuk sosialisasi ya. Paling media sosial terbatas karena memang anggaran kita itu memang kemarin yang sudah kita siapkan sedemikian rupa disiapkan, tapi karena itu ditarik sebagian untuk penanganan pandemi ya agak terbatas seperti itu. Jadi sehingga juga tidak bisa terlalu maksimal. Tapi kegiatan-kegiatan kita, pengawasan kita dari Bawaslu Kabupaten sampai Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan dan Desa, itu kita lakukan tetap seperti biasa, cuman memang hanya ditambah dengan protokol kesehatan. Teman-teman itu kita bekali hand sanitizer, masker, terus kita malah dibelikan obat semacam vitamin dan sebagainya untuk bagaimana mereka ketika mengawasi imunnya kuat sehingga mesti kalau terjadi tidak terkonfirmasi COVID misalnya seperti itu. Jadi kita melakukannya itu untuk pemilihan memang kemarin agak sedikit berbeda seperti itu yang harus. Pak Kordi, bagaimana ini caranya agar masyarakat ini agak melek hukum ya, paham ya? Ini sebetulnya kan melanggar hukum itu tadi, melanggar hukum gitu. Bagaimana caranya agar masyarakat itu paham melek hukum itu tadi, memberikan satu pemahaman kepada masyarakat bahwa yang dilakukan itu salah loh. Ayo jangan dengan uang itu tadi kita malahan nantinya akan bisa keuntungan sesaat keuntungan sesaat gitu. Apa yang sudah Bapak lakukan? Mungkin ada sosialisasi sedikit ataupun pemahaman yang diberikan kepada masyarakat gitu?
Oh iya, ya seperti Gimana? itu saya sampaikan tadi. Jadi kita menyampaikan lewat ada. Jadi pokoknya ditolak, jangan gitu, Ya, enggak ke, gitu ya. ke sekolahan. Seperti kalau di kita ini kan banyak sekolahan, kalau kampus hanya sedikit. Itu kita sampaikan, ada program, kita sampaikan sosialisasi mereka. Ini posisi kita seperti apa? Itu sebelum pandemi ya Pak ya, soalnya sekolahan kan udah nggak pada masuk iya, ya Pak ya. waktu maksudnya sebelumnya ketika Iya. 2019 kemarin pemilihan Oke. kita lakukan itu sebenarnya. Cuman ketika kemarin di di pemilihan bupati kita memang agak terbatas gerak kita. Jadi hanya terbatas, paling ngundang beberapa orang kita lakukan ya. Terbatas juga seperti kampanye tadi 50, kita juga ngundang orang maksimal 50 dengan kapasitas ruangan yang harus 100 orang karena setengah dari jumlah kapasitas ruangan itu yang kita bisa lakukan. Jadi Kalau tanggapan dari masyarakat gimana nih Pak ke Bawaslu tentang ini tadi yang ada pembatasan untuk orang-orang yang ikut dalam dalam pemilu itu Pak? Oh, dalam kampanye maksudnya? Dalam kampanye. Ya, maksudnya ada yang keberatan. Kita juga ada dalam. Terutama dari calon ya Pak ya? Ya. Tapi teman-teman kemarin itu ya alhamdulillah Menyadari banyak ya? yang menyadari. Memang cuman antusias masyarakat juga kadang-kadang menghendaki, kita melakukan pembatasan. Jadi ketika lebih dari 50, kita ada aturan di PKP itu bahwa kalau ketika lebih dari 50 orang, itu kita kasih peringatan. Nah, peringatan tertulis ketika dia tidak mematuhi dalam waktu 1 jam, itu kita bubarkan. Oh gitu? Iya, dibubarkan. Jadi kalau ada pertemuan, kampanye yang lebih dari 50 orang, tidak mematuhi protokol kesehatan, kita beri surat peringatan tertulis. Ketika dia dalam waktu 1 jam waktunya, ketika dia tidak mematuhi, kita akan bubarkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Herman di Bojong Bata. Ini mungkin salah satu dari ASN mungkin ya. Nama saya Herman gitu. Saya ingin menanyakan bagaimana agar ASN ini bisa tidak terjaring di saat pemilu. Mungkin tadi dengan ASN itu. Agar tidak terjaring artinya mungkin begini. ASN itu namanya kan manusia ya Pak. Mungkin ini ada kandidat, ada calon. Aku sebenarnya pro ke dia gitu, tapi aku tuh ASN. Harus ngapain gitu? Apakah memang tidak boleh ikut sama sekali untuk kampanye kan gitu Pak? Ataupun black campaign gitu Pak? Kampanye hitam? Atau harus bagaimana? Harus ngumpet kah? Ya, jadi padahal dia ingin memenangkan calonnya ini gitu. Teman-teman ASN kan sebenarnya aturannya sudah jelas. Jadi harus memposisikan diri netral. Ya, karena juga berisiko. Ketika dia misalnya tidak netral, pada misalnya berikutnya nanti mungkin dia akan, kalau mungkin pengalaman orang ada lempar sana lempar sini. Padahal ketika misalnya netral, tidak berpihak kepada siapa-siapa, nanti ketika dia terpilih siapapun, ya enjoy saja, tidak karena tidak pro sana sini. Bahwa pilihan punya sama dengan kami anggota Bawaslu, bahwa kami juga harus netral, tapi kami punya pilihan, ya kita milih saja, ya kan? Dan kita itu bisa dari mana saja bilang, oh ya ini program ini lebih bagus, saya milih ini, tapi tidak ikut mengkampanye. Apalagi bahkan untuk teman-teman ASN apa itu di nggak terasa dia ya? Nggak boleh. Ketika itu bisa kena, kita bisa proses kalau ada yang melaporkan, ada yang mengetahui. Jadi sebenarnya itu sebenarnya aturan itu sebenarnya baik untuk teman-teman ASN supaya mereka tidak terbebani, cukup memilih saja, milih siapa yang misalnya disenangi dengan programnya, atau mungkin karena kedekatan faktor dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai memperlihatkan pilihan, oh ini saya milih pakai like dan semua, disampaikan kepada orang, menyampaikan pilihannya. Menyampaikan pilihan seperti itu kan sama dengan mengajak. Jadi dia secara personal ya Pak. Jadi dia secara personal dia yang ASN. Kalau misalkan keluarganya dia punya anak, punya cucu, family dan lain sebagainya, kemudian nanti kamu milih itu aja ya, soalnya saya milih itu, nggak apa-apa Pak ya? Itu internal dalam keluarga. Iya nggak apa-apa ya berarti ya Pak ya? Kita nggak sampai ke ranah privat seperti itu. Tapi secara umum bahwa ASN itu tidak boleh berkampanye untuk berkampanye atau membuat kebijakan. Misalnya posisinya sebagai pejabat, membuat kebijakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi kategorinya menguntungkan atau merugikan saja dia buat kebijakan. Misalnya dia sebagai kepala dinas, mungkin apa camat, kepala desa. Ketika dia membuat kebijakan dan itu apalagi sampai mengucurkan dana ya Pak untuk pasangan tertentu ya. Itu jelas pidana. Kalau bisa terbukti itu kita bisa proses. Tapi belum pernah terjadi ya Pak di Pemalang ya? Oh, kalau di Pemalang yang pernah terjadi seperti itu? Ada keberpihakan seperti itu. Gitu ya Pak ya. Ya apalagi kalau incumbent biasanya gitu ya. Barangkali begitu. Akhirnya seperti itu maksudnya, merasa punya link gitu ya, merasa punya link terus
kemudian yang seseorangnya itu juga ingin membantu barangkali. Tadinya jadi memang dalam tanda kutip ya ingin paling membantu baik itu, sebetulnya. paling baik teman-teman SN itu netral saja. Iyalah netral kayak aku, diem aja. Kalau ditanya kemarin Menyiarkan milih saja di radio, siapapun yang menyiarkan di kemarin milih apa, rahasia gitu kan ya. Rahasia. Oke, balik lagi kita ke pertanyaan berikutnya tentang mekanisme nih Pak. Mekanisme penyelesaian dalam permohonan sengketa pilkada dan pemilu terkait dengan mediasi dan musyawarah tertutup atau adjudikasi dan musyawarah terbuka. Apakah memang sih yang namanya di Indonesia itu kan demokrasi ya Pak ya, semuanya bebas berpendapat gitu. Tetapi tetap harus ada cara-cara yang bagus musyawarah itu tadi ya Pak ya. Selagi masih bisa dimusyawarahkan lebih bagus, kenapa tidak? Gimana nih Pak? Ya, jadi di dalam sengketa pemilu dan pemilihan itu pertama tadi dasarnya sudah beda. Iya. Satu pasal dasarnya pasal 466 Undang-Undang 7 tentang sengketa pemilu, terus pasal 152 tentang sengketa di pemilihan atau pilkada itu. Nah, dalam mekanisme juga dikenal dengan istilah berbeda. Iya. Kalau di dalam undang-undang pemilu dikenal istilah mediasi. Mediasi. Ya, mediasi Mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Jadi kami misalnya sebagai mediator, saya dengan Pak Heris dengan 3 orang teman lagi itu adalah mediator. Artinya bagaimana kedua belah pihak yang sedang bersengketa berselisih itu kita mediasikan, caranya memfasilitasi mereka. Itu waktunya 2 hari. Di mediasi itu waktunya 2 hari, mereka dipersilahkan untuk berembuk, mempertemukan kepentingannya. Nah, ketika bisa bertemu, berarti tahapan selesai. Kita bikin keputusan bahwa mereka sepakat tidak permasalahannya selesai di tingkat mediasi. Iya. Tapi ketika tidak selesai di tingkat mediasi, salah satu pihak tidak hadir, misalnya pemohon tidak hadir, itu berarti gugur permohonannya. Tapi ketika yang tidak hadir itu misalnya termohonnya, dalam hal ini KPU misalnya tidak hadir, itu lanjut ke tingkat adjudikasi. Adjudikasi itu kita punya waktu 12 hari. Nah, yang cukup ya waktu 12 hari ya Pak ya? Ya walaupun kita akan seperti dikejar-kejar seperti itu, tapi memang sudah diplot sedemikian rupa. Jadi 2 hari itu mediasi, 10 hari berikutnya itu adalah adjudikasi. Adjudikasi itu modelnya persidangan. Jadi nama istilahnya itu kuasi peradilan. Jadi, kuasi peradilan. Ya, jadi peradilan semu yang dimiliki oleh Bawaslu, walaupun bukan sebagai hakim, tapi diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan itu sebagai mediator. Tadi, nah ketika dia sudah sampai ke adjudikasi, itu mereka menjadi Mas Taufik itu majelis, majelis pemeriksa. Jadi pemohon itu menyampaikan permohonannya di proses itu sebelum setelah dinyatakan lengkap, diregistrasi, lalu nanti kami proses di pemeriksaannya di permohonannya itu. Ketika memang sudah masuk ke adjudikasi, disampaikan permohonannya, lalu dijawab oleh termohon, jawabannya seperti apa. Kalau ada pihak terkait diberi kesempatan, apakah pihak terkait memang mungkin kemungkinan dirugikan, pihak terkait kadang-kadang ada mungkin dirugikan. Nah, itu boleh menyampaikan apa yang menjadi kerugiannya. Lalu kemudian jawaban pemohon dan termohon terkait dengan hal itu, lalu nanti hasilnya dimusyawarahkan, terus sampai berikutnya ketika sampai pada waktunya nanti Bawaslu harus membuat putusan. Putusan itu yang terkait dengan pemilu. Lalu terkait dengan pemilihan itu istilahnya beda lagi. Jadi yang 2 hari tadi itu di mediasi, kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu di pasal 152 itu dikatakan musyawarah tertutup. Jadi 2 hari itu musyawarah tertutup. Nah, kemudian di 10 hari berikutnya ketika tidak dicapai kesepakatan di dalam masa musyawarah tertutup itu, nanti lanjut ke musyawarah terbuka. Sama dengan sesungguhnya sama di proses adjudikasi juga. Jadi tapi namanya beda. Jadi musyawarah terbuka. Tapi prosesnya sama. Jadi ketika sudah masuk memenuhi syarat
udah diregistrasi tadi, udah dilewat proses musyawarah tertutup, itu dia ada majelisnya, majelis musyawarah, terus pembacaan pemohon, apa yang dimohonkan, jawaban termohon, dan seterusnya sampai nanti akhirnya Bawaslu ketika semua proses terlalui membuat putusan. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bedanya di istilah, tapi prosesnya hampir sama. Bedanya di istilah tapi prosesnya hampir sama. Ya. Yang penting itu tadi musyawarah dulu. Musyawarah dulu, diberi kesempatan 2 hari. Ya. Di pemilu juga seperti itu, di pemilihan juga seperti itu. Sama diberi 2 hari untuk pikir-pikir caranya gimana. Kita mau diselesaikan lewat musyawarah apa tidak ini? Iya. Kalau di musyawarah sudah selesai sudah ya Pak ya. Cukup. Ya, kita bikin putusan bahwa mereka sepakat di mediasi atau sepakat di musyawarah tertutup, selesai. Kita bikin putusannya, sampaikan kepada para pihak, kami melaporkan ke misalnya ke Bawaslu provinsi bahwa kami sudah melakukan ini. Oke, tapi sementara ini musyawarah dalam sebuah sengketa seperti ini manjur nggak Pak? Artinya mereka diselesaikan dengan musyawarah itu selesai? Oh ya, jadi kita kemarin waktu 2019 ketika pemilu ada. Jadi ada salah satu partai calegnya tidak diloloskan oleh KPU. Nah, lalu dia mengajukan permohonan kepada Bawaslu, lalu kita proses, akhirnya selesai di mediasi. Alhamdulillah. Tapi kalau di pemilihan kemarin di kita tidak ada, tapi di kabupaten lain ada, di Purworejo itu ada sampai selesai, sampai adjudikasi. Jadi sampai diproses sampai adjudikasi, ya selesai seperti itu. Ya. Dan ada proses-proses selanjutnya ketika memang mereka tidak menerima di tahapan adjudikasi maupun di tahapan musyawarah terbuka seperti itu. Jadi untuk masyarakat di rumah, masyarakat Kabupaten Pemalang ya, sahabat Bawaslu dan sahabat Widuri, itu tadi itu ngobrol-ngobrol tentang ada ranah-ranah hukum, ada sengketa dan lain sebagainya. Yang di rumah yang tadinya nggak tahu sama sekali sekarang menjadi tahu, menjadi paham begitu. Diharapkan seperti itu. Diharapkan seperti itu, dan dengan pemahaman itu maka kita akan lebih enak lagi nanti kalau mungkin ada pemilu 2024 ya. Jadi kita udah menjadi masyarakat yang cerdas sehingga tidak lagi tuh menerima mau dijual suaranya. Dijual murah. Eman ya. Gitu. Oke, kita ke kuis dulu yuk. Di 0843215111 pertanyaannya sangat mudah sekali. Tetapi masuknya agak susah memang ya. Banyak yang mau masuk mungkin. Nah, betul. Ada hadiah atau ada merchandise diberikan 3 untuk penanya tadi dan 7 untuk Anda yang benar nanti menjawab kuis, dan sambil kita seleksi nanti siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari Bawaslu? Mudah banget. Yuk di 0284321511 kita mulai dari sekarang. Apa itu Bawaslu? Orang-orang mungkin gampang ngomong Bawaslu, tapi nggak tahu. Kita lagi gerombiang loh ini ya. Tapi puasa, bukan gerombiang makan ya. Tapi kita ngobrol bareng Bawaslu Kabupaten Pemalang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari siapa? Waalaikumsalam, dari siapa di mana? Ibu Endang di Sugriwa. Oke, jawabannya Bu. Terima kasih Bu Endang di Sugihwaras. Ya, disusul selanjutnya di 028431. Suaranya kok agak pecah ya. Halo, selamat pagi. Iya, dari siapa di mana? Ibu Nadia di mana Bu? Di Sugihwaras. Wah, ini laki rombongan geng ngerumpi ibunya ya. Jawabannya Bu. Terima kasih. Sudah masuk 2 Ibu Endang dan Ibu Nadia, sama-sama dari Sugihwaras. Jangan-jangan satu RT nih lagi kongko-kongko gitu ya. Yuk ikutan yuk gitu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi, dari siapa di mana? Ibu Rustiati di Mulyharjo. Baik. Jawabannya Ibu? Terima kasih Ibu Rustiati di Mulyharjo. Ditunggu selanjutnya, ada 7 hadiah diberikan untuk Anda. Selamat pagi. Ya, siapa di mana? Rias di Sewaka. Oke, yuk. Terima kasih. Ternyata sudah pada apal nih ya. Bawaslu. Nanti tidak ngerti Bawaslu kepanjangan apa. Iya. Selamat pagi. Siapa? Waalaikumsalam, dari siapa di mana? Mbak Mus di Bojong Bata. Baik Mbak Mus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jawabannya. Yuk ditunggu selanjutnya di 0284321511. Halo, selamat pagi. Iya, siapa di mana? Sriwati di Gumelem. Oke, jawabannya Bu. Terima kasih Bu Sriwati. Ditunggu selanjutnya. Halo, pagi. Halo. Iya, selamat pagi juga. Dari siapa di mana? Dari Ibu Ani yang di Jalan Mandala. Ibu Ani di Jalan Mandala. Oke. Jawabannya Bu? Gitu ya. Kelihatannya pendengar setia ya. Iya, pendengar setia. Harusnya tadi ditanya juga siapa ketuanya gitu ya. Oh iya, harusnya ya. Ada Mas Heri gitu kan. Kayak cowboy hari ini. Ya, ditunggu berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya, siapa di mana? Asih di Mulyaharjo. Baik. Badan Pengawas Pemilu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk ditunggu lagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana? Bapak Riko, Pak Rinto di mana? di Cokra. Di Cokra. Baik, Pak Rinto di Cokra. Jawabannya Pak Rinto. Badan Pengawas Pemilu. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Ini sudah ada bapak-bapak yang muncul ya. Kalau jam segini belum ngabuburit soalnya ya. Jadi tidak hanya ibu-ibu ya. Iya, ada bapak-bapak juga. Pagi. Ya, disambung lagi di 0284321511. Ada 7 hadiah diberikan untuk Anda yang nanti beruntung ya. Karena beruntungan memang tidak milik setiap orang. Halo, selamat pagi. Iya. Dari siapa di mana? Bapak Rizal di Kauman. Baik. Jawabannya Pak Rizal? Pemuas. Apa Mas? Badan Pemuas Pemilu. Oh, pengawas ya. Telingaku, kupingku yang salah. Makasih. Kupingnya lagi puasa jadi agak. Kupingnya puasa. Ya, masih halo pagi. Iya, selamat pagi. Dari siapa di mana? Ibu Nunung. Di mana Ibu Nunung? Di Mulyaharjo. Baik. Jawabannya Bu Nunung? Badan Pengawas Pemilu. Baik, terima kasih Ibu Nunung. Kita masih tunggu deh berikutnya. Yuk, selamat pagi. Pagi Bapak. Siapa di mana? Waduh, Pak Umar di Bojong Bata. Oke, jawabannya Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Ya, ada bapak-bapak. Ya, ditunggu berikutnya. Silakan di 0284321511. 3 lagi kali ya. Belum ya? Oke. Apa kita tutup saja deh ya? Yuk, kita tutup. Sudah ada 12 yang menelpon. Pertanyaannya sangat mudah tadi. Bawaslu. Apa itu Pak Kadif? Ya, Bawaslu. Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu, betul sekali. Kantornya berada di Sugiwaras. Ikutnya Sugiwaras itu Pak ya. Bukan Lawangrejo, bukan ya? Bukan, mewah di tempat mewah. sawah. Mepet sawah. Dulu kalau nggak salah PDAU di sana. PDAU. Ya PDAU ya Pak Ansari ya. Dulu pernah di sana. Oke. Transmigrasi juga. Transmigrasi juga pernah di sana. Jadi di perbatasan antara Pemalang dan Tegal kita di sana. Paling 500 meter enggak ada, 300 meter mungkin Mas. 300 meter ke mana? Perbatasan. Oh, perbatasan. Oke. Dijaga dong berarti di sana kalau perbatasan ya Pak ya. Menjaga tapal batas. Tapal batas. Oke. Dari 12 penelpon yang sudah masuk, terima kasih semuanya jawabannya betul. Jadi artinya Bawaslu ini sudah akrab sekali di telinga fans, pendengar Radio Suara Widuri dan itu tadi Bawaslu. Ya, sahabat Bawaslu dan sahabat Widuri juga. Tetapi hadiahnya hanya 10 gitu. Jadi memang harus 10. Tadi terima kasih untuk yang sudah bertanya. Jadi untuk Mbak Asih di Tegal, Eli di Taman dan Herman tadi di Bojong Bata. Kemudian yang hadiah untuk 7
diberikan kepada Pak Umar ya di Bojong Bata, kemudian Ibu Nunung di Mulyaharjo, Mbak Mus di Bojong Bata, Mbak Priyas di Sewaka, Mbak Rustiati di Mulyaharjo, Ibu Nadia di Segiwaras, dan Ibu Endang di Segiwaras. Terima kasih ya. Hadiahnya bisa diambil mungkin besok ya. Ya Mas Heri, besok ya. Besok bisa diambil di sini. Kalau ditanya hadiahnya apa nggak tahu, karena sudah dibungkus rapi gitu. Dilarang diintip-intip. Nanti kena pasal kita di sini kalau ngintip-ngintip ya. Bisa jadi sengketa nantinya. Jangan lihat hadiahnya tapi lihat partisipasi dan betul. bersama. Kita bisa belajar bersama sehingga nanti ketika pemilu 2024 kita semua bisa mengawalnya dengan baik. Betul. Apa ini yang ingin Pak Kardif sampaikan kepada masyarakat perihal tentang ada sengketa pilkada, ada sengketa pemilu, ada hal-hal yang memang masyarakat itu belum paham betul tentang Bawaslu dan pekerjaan dari Bawaslu itu apa sih sebetulnya? Jadi Bawaslu itu kan pekerjaannya mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Dari awal ya. Dari awal, dari perencanaan, terus dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai evaluasi dan seterusnya. Terus kita juga mencegah tadi itu politik uang, itu salah satu bagian dari tugas kita. Makanya kita kemarin bikin program sedemikian rupa sehingga diharapkan dengan sosialisasi, dengan upaya-upaya yang kita lakukan bisa mencegah terjadinya politik uang. Kita juga punya program. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran nih Pak Ketua, nanti sore mau ke Belendung ya Pak Ketua. Kita punya program namanya Desa. Boleh dong Pak Ketua untuk duduk di sini Mas Taufik. Iya, terima kasih. Saya pengen berbincang juga nih dikit dari waktu yang tinggal tersisa sedikit ya, agar lebih asik lagi. Kita punya program itu Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Desa Pengawasan. Kita itu ada 4 anti politik uang dan 4 anti money politik. Jadi 4 itu program. Nah, itu nanti kita laksanakan rencana setelah bulan puasa. Kita diambil satu kecamatan, satu desa ya Pak. Jadi nanti program kita mungkin ada di 8 kecamatan. Tidak bisa semua karena memang dari anggarannya di sana hanya di plot ada 8. Oke, boleh minta pendapatnya dari Mas Heri nih, Ketua Bawaslu. Jadi tadi ini biar dengar. Iya dong. Emang kalau suara saya tidak terdengar. Agak geser Pak Ketua biar. Iya. Oke, sudah. Jadi tadi apa namanya? Desa Anti Politik Uang. Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Nah, ini mengandung maksud apa ini jadi ada desa-desa yang diplot menjadi anti politik uang dan pengawasan? Oke, Mbak Rida, selamat pagi semuanya para pendengar Radio Suara Widuri FM. Mbak Rida masih cantik aja ini Mbak Rida. Karena masih perempuan Mbak ya. Kalau berubah kelamin jadi cantik. Iya. Lama nggak ketemu Mbak Rida ini ya. Jadi Bawaslu itu kita punya program Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Dari 2 kegiatan ini kita ingin mengajak kesadaran masyarakat, kesadaran warga Pemalang ini untuk ikut bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran berpolitik yang baik. Misalnya tadi politik uang, tadi Mbak Rida kan bilang itu dilarang, jangan dilaksanakan, jangan dilakukan. Nah, ini biar tidak dilakukan, karena ini akan berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi gitu ya. Jadi Desa Pengawasan itu bisa mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Oke. Itu Mbak. Jadi gitu ya. Di saat masa pandemi seperti ini, pemilu kemarin sudah berlalu, tetapi kita berharap pandemi segera usai gitu. Jadi tidak ada alasan ketika zamannya lagi susah, ketika ada orang ngasih masa tidak kita terima, wong kita lagi susah gitu barangkali ya. Betul. Tapi sebetulnya ada hal yang harus menjadi pemikiran kita bahwa susah tidak susah bahwa itu adalah salah. Gitu. Tetapi untuk memberikan pemahaman itu tadi harus pengawasan dari desa tersebut ya, orang-orang tersebut gitu. Apa saja ini Mas Heri yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk menjadi pengawas gitu Pak? Jadi gini Mbak Rida, memang yang namanya politik uang kita memang sulit untuk memberantas. Memang sulit, kita akui itu. Tapi kita meminimalisir gitu, mengajak kita bersadar diri bahwa memilih pemimpin itu
tidak sekedar dengan uang 50.000, Betul. uang 100.000 ya. Kita milih pemimpin itu biar pemimpin yang terpilih nanti amanah. Bagaimana biar mereka amanah? Kita pilih dengan hati nurani juga, biar tidak pakai duit, biar pakai tidak iming-iming yang lainnya, begitu ya. Janji-janji yang akan merusak moral dari masyarakat itu sendiri, jangan sampai itu dilakukan. Begitu, Iya, Mbak Rida. begitu ya. Memang itu kesadaran betul. Susah menumbuhkan Iya, kesadaran itu ya. apalagi di zaman pandemi seperti Mbak Rida tadi sampaikan, kita serba sulit. Ya, kita mau beli apa sulit nih. Apalagi ada yang nawarin. Itu dia. Ya. Mangyan. Iya. Mangyan. Kalau kita bicara lumayan, lumayan. Tapi alangkah sedihnya ketika kita melihat dengan uang paling-paling 50.000. Dengan sembako paling kita hargai berapalah itu 100.000 misalkan 100.000. ya. Tapi kita 5 tahun ke depan kepemimpinan di Kabupaten Pemalang misalnya atau pilihan-pilihan yang lain itu kita tergadaikan gitu. Waktu yang 5 tahun ke depan itu sangatlah eman-eman gitu. Tadi sudah disampaikan Pak Awal juga, kita tidak akan bisa menuntut pemimpin ketika kita sudah dibeli tadi gitu. Saya kira itu kan harapan dari Bawaslu kepada masyarakat. Masyarakat itu harus begini begitu. Tetapi bagaimana ketika uang ada, artinya ada yang mengadakan gitu kan. Bagaimana Bawaslu ini apakah bisa juga menyampaikan kepada mereka para calon pemimpin agar tidak menggunakan politik uang gitu dong. Kita arah yang pertama memang kepada mereka yang akan mencalonkan diri. Itu jelas itu yang kita sasaran pertama ya Pak. Itu yang pertama. Terus baru nanti ke stakeholder, terus ke masyarakat. Tadi juga sudah disinggung Mbak Rida juga. Ketika ASN ada yang berpihak, ada yang ASN mendukung salah satunya, itu memang hak mereka mendukung. Tapi tidak perlu digembar-gemborkan, mengacak-ngacak orang, apalagi pakai anggaran. Apalagi pakai anggaran. Emang sulit ya. Emang kita nggak bisa ngawasi sampai ke detail ke sana, tapi kita mengajak, minimal mengajak. Ayo kita bareng-bareng kita sukseskan pilihan-pilihan ke depan itu menjadi pilihan yang berintegritas, pilihan yang bermartabat. Itu ya Mbak Rida. Gitu ya. Saya kira itu. Oke. Jadi apa sebetulnya hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan Bawaslu, dengan pekerjaan Bawaslu yang sedemikian banyak harus didukung juga oleh masyarakat ya? Iya. Seperti slogan dari Bawaslu itu Mbak Rida, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Begitu Mbak Rida. Bagus sekali. Bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, tegakkan keadilan pemilu. Alhamdulillah. Ini kita mengajak itu. Mudah-mudahan itu tetap terjaga ya, tidak hanya sekedar slogan. Dan Rida yakin banget bahwa masyarakat sekarang sudah mulai paham ini tentang apa yang tadi sudah dibicarakan, tentang ada pasal yang mengatur tentang itu tadi money politik, tentang bagaimana sebetulnya banyak sekali hal-hal yang terjadi yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Dan ingat ya, kita kan lagi puasa nih ya, bulan Ramadan. Selalu ingatlah bahwa apa yang kita kerjakan ini selalu ada yang mengawasi, tidak hanya Bawaslu yang mengawasi. Kiri kanan ya, kiri kanan, begitu. Dan terlebih ada yang di atas yang mengawasi. Jadilah masyarakat yang sadar hukum. Artinya hari ini kita diajak untuk sadar hukum, melek hukum, walaupun hanya secuil saja, tapi tidak mengapa, kita bertahap. Semoga sukses Bawaslu di hari-hari mendatang. Selamat menjalankan ibadah puasa Mas Heri, Pak Waludin juga, dan mas-mas semuanya yang ada di sini. Kita ketemu lagi di suasana yang lain nanti mungkin ya. Kita akan bersama-sama ya Mas ya. Semua programnya tetap dijalankan dan sukses. Terima kasih, ketemu lagi di lain kesempatan. Hai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.